Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arit pecinta hewan N2 TV. Selamat untuk teman-teman semuanya ya, yang sedang menjalankan ibadah puasa semuanya. Saya harapkan untuk teman-teman peternak yang beragama Islam jangan sampai mutus, jangan sampai bolong-bolong, karena ibadah tahunan kewajiban kita. Dan kalau ngarit kan setiap hari, kalau puasa kan hanya 1 tahun sekali. Dan sayang ibadah kita itu disia-siakan gitu kan. Artinya di bulan Ramadan ini seharusnya kita perbanyak ibadah, terus doa, memohon agar usaha kita tetap diberikan kelancaran dan kemudahan. Kemudian apa yang kita harapkan itu semakin lancar. Terus kemudian ini ada pertanyaan, kenapa di harga kambing di Lampung Tengah itu kok murah ya dibandingkan dengan daerah yang lain? Ya, jawabannya sebenarnya simpel dan mudah, sederhana saja. Di Lampung itu memang produksi kambingnya cukup melimpah. Hampir semua rumah di kampung itu punya peliharaan yang namanya kambing. Nah, karena kambing di Lampung itu banyak, terus kemudian produksinya juga melimpah, pakan murah, kambing banyak. Nah, sementara tidak seimbang dengan daya beli kan gitu. Kalau orang di Lampung itu kan tetap mengandalkan, kalau kambing karena jumlahnya banyak itu kan mengandalkan untuk pembelian luar daerah, dikirim ke berbagai daerah. Kalau dikirim umpamanya Palembang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, itu kebutuhannya menurun atau tingkat pembeliannya ke Lampung itu sedikit, maka otomatis ya kan kebutuhan mereka di luar daerah terhadap kambing di Lampung itu sedikit. Harga di kambing di Lampung itu melimpah, numpuk, entah itu di peternak, entah itu di pedagang. Akhirnya mau tidak mau harga kambing ikut kena imbas kan gitu. Artinya produksi dengan ininya tidak seimbang, akhirnya harganya murah. Kemudian selain harga itu, selain tingkat kebutuhan kambing Lampung khusus di beberapa daerah itu menurun, itu disebabkan juga ya faktornya adalah biaya transportasinya itu kan sekarang itu semakin tinggi ya kan. Ditambah lagi surat menyurat ya, yang dulu surat menyurat ke Jakarta hanya butuh 1 juta cukup, sekarang nggak cukup 4 juta sekali pengiriman. Nah, ini kan memberatkan teman-teman pengirim ya kan, ataupun kalau dibebankan ke pembeli, teman-teman pembeli, jelas ya semakin berat. Pembeli dibebani ongkos kirim, terus dibebani yang namanya biaya untuk surat menyurat, ini kan semakin besar. Kalau ke Jakarta pengiriman 1 mobil 6 juta, ditambah surat menyuratnya 4 juta, ya sudah 10 juta kan. Ini kan sangat berat. 10 juta itu besar bagi teman-teman peternak kan gitu, atau teman-teman yang usaha di bidang catering atau jual beli kambing ya, pemotongan dan lain sebagainya, itu besar biayanya. Dan apalagi kalau kemudian kita dikalkulasi keuntungan untuk mendapatkan 10 juta atau lebih harus dibagi-bagi, dan ini kalau kemudian usaha itu semakin hari kok semakin tidak bisa menjanjikan tingkat keuntungannya, ya usaha apapun pasti ya, khususnya teman-teman pemotong ya di luar daerah itu ya lebih baik ya mengerem lah ya, mengurangi produksinya, mengurangi pemotongannya, cari alternatif yang lebih murah, yang lebih terjangkau, daerahnya lebih dekat gitu ya. Walaupun umpamanya di Jakarta ngambil di Banten atau di Cilegon atau di Serang, memang harganya tinggi, umpamanya lebih mahal daripada di Lampung. Tapi kalau dihitung-hitung lagi, kalau di Lampung murah tapi kemudian ini itunya mahal, ya akhirnya lebih baik yang ngambil yang di lingkungan terdekat saja lah, walaupun lebih
tinggi, kalau dihitung-hitung ternyata lebih murah yang terdekat gitu. Ini artinya butuh solusi, bukan hanya peternak atau pedagang atau masyarakat kecil yang harus memikirkan sebenarnya, tapi juga pemerintah. Ada campur tangan pemerintah yang harus memikirkan bagaimana balai karantina atau dinas pertanian atau peternakan ini memikirkan hal ini. Bagaimanapun yang namanya ekonomi di kampung itu lebih penting daripada hanya sekitar memikirkan ekonomi di perkotaan. Harus memikirkan pegawai PNS atau karyawan pabrik atau buruh yang lain. Ya di kampung juga ya penting untuk dipikirkan. Nah ini ya teman-teman juga. Terus kemudian pertanyaan, lebih baik ternak koloni atau individu? Ini harus saya jawab secara jujur ya. Kalau koloni itu bagusnya memang yang tidak ada hambatan dan kendala itu cuma di domba ya. Kalau di kambing ada sedikit satu dua yang cerewet atau berantem, walaupun tidak semuanya ya. Artinya kalau kambing di koloni itu kan butuh adaptasi agak lama. Kalau domba tidak butuh adaptasi, domba itu memang kehidupannya kelompok, berkelompok, menggerombol. Kalau kambing sudah terbiasa, dia individu juga bisa, kelompok juga bisa. Apalagi kambing itu cenderungnya kan di kampung-kampung sudah di kandang individu-individu gitu kan. Artinya jarang yang menjumpai teman-teman peternak di kampung itu yang kandangnya koloni untuk kambing. Kalau domba iya, itu lebih banyak di koloni karena domba itu cenderung mudah untuk dikoloni, tidak berantem dan lain sebagainya. Kalau tingkat kecerewetannya, domba itu kalau di individu lebih cerewet gitu kan. Terus kalau lapar ya cerewet. Kalau domba itu diemnya kalau tidur aja lah mungkin ya. Kalau dia lapar ya cerewet banget. Tapi kalau kambing belum tentu lapar itu cerewet. Ya biasa mbak mbak biasa, tapi nggak berisik dibandingkan dengan domba. Kalau kambing ya cenderung tenang, gitu kan, mudah, gitu kan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan gini, enaknya semi umbaran atau bagaimana gitu kan? Kalau walaupun itu kambing domba ya, kambing atau domba kalau diumbar, apalagi kapasitasnya banyak, yang namanya jenis umbaran itu butuh tanah yang luas, bukan setengah hektar atau seperempat hektar. 1 hektar untuk kambing 200 nggak cukup. 1 hektar itu nggak, 4 hektar aja untuk kambing 100 atau domba 100 nggak cukup. Pengalaman ya, beberapa teman yang sudah coba bahkan mengalami banyak kegagalan itu. Kandangnya pernah N2TV liput ya. Dulu punya domba sekitar 200, lahannya 4 hektar. Terus kemudian diumbar. Itu banyak yang mati, banyak yang kenapa ya? Sekali lagi lah ya, lebih banyak kendala. Entah itu kesehatannya, entah itu makannya, pola makannya juga nggak ngatur. Itu ya artinya lebih baik di kandang, di koloni, lahan 4 hektar itu lebih baik ya untuk buatnya pengaritan aja lah, itu lebih efektif. Domba maupun kambing. Kalau kambing apalagi ya, kalau diumbar di lahan terbatas itu juga ya akan bermasalah gitu. Lebih baik ya semi umbaran nggak apa-apa, tapi tetap kita menyediakan pakan. Terus diumbar ya nggak apa-apa, bisa jam 2 jam maksudnya, nggak full dari pagi sampai sore gitu ya. Diumbar setengah hari, nanti setengah harinya kita berikan makan, nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi ya nggak usah diumbar, ya udah di koloni aja, nggak keluar dari kandang atau di kandang individu, nggak ya pokoknya kita menyediakan pakan. Lahan 1 hektar untuk kambing 100 cukup kita tanami kan, daripada diumbar
lebih nggak efektif. Apalagi kalau lahan yang per hektar, kambing 200, 300, 500 insya Allah cukup gitu kan. Nah ini buat teman-teman semuanya ya, berkaitan dengan teman-teman untuk kandang ya, untuk saat ini ternak kambing itu ya sekarang harus menyediakan mesin chopper, menyediakan makan yang disilase atau yang difermentasi, terus menyediakan pakan yang cukup gitu. Ini ternak modern ya, ternak dengan ini sampingan. Kalau sampingan 1, 2, 10 ya narik aja nggak apa-apa, nggak pakai silase nggak apa-apa, cukup kita mengandalkan rumput liar atau tanaman-tanaman di kebun kita. Tapi kalau jumlahnya banyak ya, sekali lagi ya usahakan kalau ternak sekarang itu ya nggak setiap hari harus cari rumput, harus cari beran, enggak lah, seminggu sekali lah ya, seminggu sekali. Artinya sekali nyari rumput untuk 1 minggu untuk kambing berapa puluh ekor ya, artinya butuh mesin untuk menggiling rumput, terus kemudian butuh media untuk kita bikin silase, bikin fermentasi, dan juga obat-obatan ya, obat-obatan, entah itu obat mencret, obat mata, antibiotik, vitamin, semua kita siapkan, obat kudik kita siap, walaupun kambing kita sehat-sehat ya kan, sebagai antisipasi saja gitu kan, sebagai antisipasi. Terus kemudian untuk kandang ya, kandang sekali lagi saya ingatkan harus dijaga benar-benar sirkulasi udaranya, biar fresh, biar segar, jangan sampai pengap atau lembab gitu kan, jangan menyengat, itu kan nggak enak buat kita ya, nggak enak buat peliharaan kita ya, nggak enak, apalagi buat tetangga kita. Tambah nggak enak lagi kalau kita peliharanya menjadi peternak yang jorok, artinya kebersihan kandang dan lain sebagainya harus benar-benar diperhatikan. Kalau sekarang saya menyarankan buat teman-teman semuanya, nggak usahlah mikirin masalah penjualan dulu, yang penting kita pelihara yang benar, terus kemudian kita rawat yang benar, kita perbanyak, semakin banyak semakin bagus kan gitu. Artinya ternak kambing itu jangan jadikan tumpuan pokok kita dulu ya. Kalau dijadikan tumpuan ekonomi pokok keluarga, kayaknya di awal-awal ya belum mampu juga, entah itu ternak kambing entah domba ya, nggak mungkin mampu lah. Kalau dijadikan cadangan devisa atau investasi jangka panjang atau tabungan itu bisa. Kalau udah 2 tahun ke atas, 3 tahun lah, baru kita bisa melihat sejauh mana kita pelihara, terus kemudian perkembangannya, terus kemudian yang lain-lainnya, itu baru ya. Artinya kalau ternak kambing ya usahakan pakai uang-uang dingin lah ya, uang-uang panas itu ya agak-agak berat juga untuk teman-teman peternak ya. Ini berdasarkan pengalaman ya di lingkungan N2 TV ya, keliling yang berkaitan dengan dana-dana panas itu kan ya, rata-rata peternaknya mengalami masalah kan, kendala lah ya, dipusingkan banyak hal lah, tidak seindah kalkulator lah gitu ya. Terima kasih, salam Arit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.